Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya itu mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dalam berbagai aktivitas kami pada hari ini. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati setiap kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Engkau tuntun kami, berkati setiap firman-Mu yang kami dengarkan. Kiranya itu dapat menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terdapat pada kitab Yesaya 29 ayat 17 sampai 24 dengan judul Keselamatan Sesudah Penindasan. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Pada waktu itu, orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman dan kegelapan, mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab pada waktu mereka, keturunan Yakub itu, melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus, Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Amin. Tema kita pada renungan hari ini yaitu bersabar dan bertekun. Hidup ini ibarat kita sedang berada dalam ruang kelas pembelajaran. Ketika guru memberikan penjelasan, ada yang dapat kita mengerti, tetapi ada juga yang sulit kita mengerti. Dan ketika waktu ujian datang, pelajaran yang mudah kita mengerti dapat dengan mudah kita jawab, sehingga hasilnya bisa dipastikan baik. Akan tetapi, pelajaran yang kita tidak pahami sulit untuk kita jawab. Bisa jadi kita gagal atau mendapat nilai yang rendah. Untuk memperbaikinya, kita perlu belajar lagi dan melakukannya dengan sabar serta tekun. Bangsa Israel bisa jadi tidak memahami alasan penderitaan yang mereka alami. Mungkin mereka bertanya-tanya, mengapa mereka harus meninggalkan tanahnya dan terbuang ke negeri asing? Bisa jadi mereka bertanya-tanya tentang maksud Allah tetapi gagal memahaminya. Namun, janji Allah akan digenapi dan akhirnya mereka akan mengerti. Akan tiba waktunya mereka akan mengalami keselamatan. Allah akan mengubah keadaan mereka menjadi baik kembali. Keadaan orang-orang yang semula buruk, baik keadaan jasmani maupun rohani, mereka akan dipulihkan oleh Allah. Tidak akan ada lagi kesengsaraan, sebab hal itu akan digantikan dengan sukacita. Keadaan yang berkebalikan seperti itu juga akan dialami
orang-orang yang menimbulkan kesengsaraan di tengah umat Allah. Mereka akan hilang lenyap, mereka akan mendapat hukuman yang berat darinya. Saat itu, Israel akan mengerti alasan dibalik semua penderitaan yang terjadi. Apa yang harus mereka lakukan adalah bersabar dan bertekun. Mereka hanya perlu menunggu hingga tiba waktunya penyelamatan. Ada kalanya di tengah kehidupan, kita merasa seperti orang bodoh. Kita tidak mengerti kenapa sebuah peristiwa harus terjadi. Kalau sudah begitu, kita harus bersabar. Namun, bukan berarti kita hanya diam dan tidak melakukan apapun. Sabar berarti harus berusaha menjalani kehidupan sekalipun berat. Saat kita telah memahami kebenaran firman Allah, ketahanan kita untuk menjalani kehidupan akan bertambah pula. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, buat firman-Mu yang begitu kami dengarkan, yang mengajarkan kami untuk tetap selalu tekun dan bersabar dalam setiap keadaan. Ya Bapa, kami juga berdoa buat orang-orang atau pendengar firman-Mu dimanapun mereka berada, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam pendidikan mereka. Kiranya Engkau tetap selalu menjaga dan menuntun mereka. Engkau memberkati ya Bapa setiap mereka dalam kesehatan Tuhan Yesus. Engkau jauhkanlah mereka dari sakit penyakit, mara bahaya, jauhkanlah dari virus-virus corona. Engkau tuntun setiap langkah kehidupan mereka. Ya Bapa, Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah agar dapat menjalani tugas dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga. Amin.